Mahkamah Konstitusi menyatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% harus diubah sebelum pemilu serentak tahun 2029. Ya, namun aturan itu pemirsa tidak berlaku untuk pemilu 2024, Andro. Mahkamah Konstitusi menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk undang-undang. Pemohon yang menyatakan adanya persoalan konstitusionalitas terhadap norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 sepanjang berkaitan dengan tata cara penentuan ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen tidak berdasarkan pada metode dan argumen yang memadai dapat dibuktikan. Namun terhadap petitum yang menghendaki adanya pemaknaan terhadap norma akuo menjadi partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk dilakukan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi MK lewat putusannya menyatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% harus diubah sebelum pemilu serentak tahun 2029. Namun, aturan itu tidak berlaku untuk pemilu 2024. Ketentuan ambang batas ini diatur dalam pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Dalam putusannya, MK menilai kebijakan ambang batas juga mereduksi hak rakyat sebagai pemilih, sehingga MK memutus perlu adanya perubahan ambang batas parlemen 4% tersebut. Mahkamah tidak bermaksud untuk menghapuskan parliamentary threshold, tetapi Mahkamah di dalam amar putusannya itu menyatakan untuk parliamentary threshold terkait dengan pemilu 2024 tetap sah berlaku karena memang tahapan pemilu untuk 2024 ini belum selesai. Tetapi Mahkamah kemudian menegaskan dalam amar putusan bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terkait dengan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold itu sekaligus berkaitan dengan persentase ambang batas tersebut supaya pemilu ke depan itu tidak menimbulkan disproporsionalitas yang tinggi dalam sistem pemilu yang proporsional. Soal ambang batas ini, pihak penggugat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem melihat banyaknya surat pemilih yang tidak bisa dikonversi dalam penentuan kursi di parlemen. Dengan adanya putusan soal ambang batas itu, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 adalah salah satu partai yang menyambut baik putusan MK. Salah satunya karena hingga saat ini P3 baru memperoleh suara nasional sebesar 3,9%. P3 lewat Ketua Majelis Pertimbangan MKI berpendapat seharusnya putusan MK itu berlaku sejak pemilu 2024. Sehingga nantinya tidak akan ada suara pemilih yang terbuang karena setiap suara pemilih terkonversi menjadi kursi. Seharusnya pertama berlaku mulai dengan pemilu kali ini karena masa penggunaan ambang batas kan belum juga memasuki tahapannya. 20 Maret secara nasional perolehan partai-partai baru dihitung. Sehingga memang kalau kita mau bicara kesetaraan MK di dalam melakukan pengambilan keputusan, kalau untuk Pilpres saja revisi umur bisa berlaku serta-merta padahal tahapan pemilu juga sudah berjalan untuk presiden, kenapa untuk tahapan pileg tidak bisa diberlakukan sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua, semangat dari memberikan ruang ambang batas ini bisa menjadi 0%, itu kan supaya sesuai dengan esensi sistem proporsional, sehingga dia seharusnya sesedikit mungkin membuang suara rakyat. Artinya semua suara rakyat ini terkonversi, karenanya sebaiknya memang ini dimutlakkan saja menjadi 0% sehingga tidak ada suara rakyat yang terbuang. Dengan masih berlakunya ambang batas 4% ini, jelas Partai Persatuan Pembangunan P3 terancam tak lolos alias tidak mendapat kursi di DPR periode 2024-2029. Tim TV One mengabarkan.
Mahkamah Konstitusi menyatakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% harus diubah sebelum pemilu serentak tahun 2029. Ini artinya partai-partai yang mendapatkan suara namun di bawah ambang batas 4% berpeluang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Partai Persatuan Pembangunan menyebut seharusnya ambang batas tersebut langsung berlaku untuk pemilu 2024 ini. Namun sejumlah pihak menyatakan hal itu tak mungkin dilakukan. Nah iya, pertanyaannya adalah apakah penghapusan ambang batas 4% itu akan mengubah wajah parlemen di pemilu 2029 nanti? Dan juga apakah partai-partai yang bersuara kecil akan punya pengaruh dalam peta politik? Kami bahas tuntas pemirsa bersama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013-2015, ada Prof. Hamdan Zulfa, kemudian juga ada hadir di studio bersama kami ada pakar hukum tata negara Bang Fahri Hamid. Selamat petang Bang. Selamat petang. Dan juga sudah terhubung bersama kami ada Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, ada Ahmad Baidowi Masawi. Prof. Hamdan, selamat petang. Ya, petang. Assalamualaikum, senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Maya. Siap, saya langsung ke Mas Awi. P3 langsung bersuara merespon putusan MK ini, langsung kemudian menginginkan ini diberlakukan pada pemilu 2024. KPU harus berkonsultasi dengan MK. Alasannya apa, Bang? Ya, kalau kita merujuk pada putusan MK terkait dengan syarat calon presiden, syarat calon wakil presiden langsung berlaku kan. Nah, sementara hari ini terkait dengan putusan MK mengenai ambang batas parliamentary threshold, keputusan rekapitulasi nasional kan belum dilakukan. Artinya, kalau memang MK mau memberlakukan itu pada pemilu ini juga sebenarnya bisa, tetapi kita menghormatilah apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Yang berikutnya terkait dengan putusan MK itu jangan dikira menghapus parliamentary threshold. Yang ada itu kan apa? Diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk mengubah. Nah, mengubahnya di DPR ini saya nggak tahu nanti hitung-hitungan yang rasional, yang matematis itu seperti apa. Jangan-jangan malah naik perubahannya. Tetapi kalau melihat pertimbangan hukumnya, dasar gugatan yang diajukan oleh Perludem itu karena banyak suara rakyat yang berkuat. Itulah yang dari awal selalu kami tolak terkait dengan parliamentary threshold. Lebih soft, lebih bagus ketika dulu masih sebelum pemilu 2009 itu kan ketentuan electoral threshold. Jadi semua partai yang memiliki ambang batas tertentu itu masih bisa lolos. Kalau ini kan nggak bisa dulu misalkan sahabat saya Partai Bulan Bintang itu masih bisa lolos, partai-partai yang lain, sehingga di DPR itu banyak partai politik mencerminkan multikultural politik di Indonesia. Tetapi sejak 2009 ketika parliamentary threshold diberlakukan itu praktis tinggal partai itu maksimal 10 sampai 11 fraksi. Hari ini tinggal 9. Apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan kami tidak ada kaitan dengan apa yang ditampilkan grafis TV One tadi. Karena kami sama sekali tidak mengacu kepada Sirekap karena dasar hukumnya tidak ada. Pasal 393 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu bahwa hasil sah pemilu itu adalah hasil rekapitulasi penghitungan secara berjenjang. Sementara kalau Sirekap itu kan banyak anomali, banyak koreksi-koreksi. Contoh, dua hari yang lalu suara P3 itu 3.058.000. Hari ini menjadi 3.032.000. Ada koreksi 20.000. Mana itu suara? Kalau persentase turun akibat naiknya suara yang masuk, wajar. Tetapi ini jumlah suaranya yang turun. Sementara jumlah TPS yang dihitung semakin banyak. Belum lagi ada salah satu partai yang dalam 2 hari terakhir memiliki kenaikan yang cukup melejit dan tidak wajar. Mas Awi. Maka kami kembalikan ke aturan pemilu bahwa hasil pemilu yang sah itu hasil penghitungan secara berjenjang. Sirekap itu hanya alat bantu. Oke, Mas Awi, intinya ini masih proses. Mas Awi, kita juga tidak tahu nasib P3 seperti apa karena banyak yang mengatakan wah jangan-jangan P3 juga ketar-ketir ini. Tapi sebelum ke Mas Awi lagi kita ke Prof. Hamdan Zulfa. Prof. Hamdan, awalnya publik ini menginterpretasikan ini MK menghapus ambang batas 4%. Nyatanya bukan minta dihapus, tapi permintaan ini untuk diubah dan tidak berlaku surut. Seperti apa Prof. Hamdan Zulfa penjelasannya? Iya, yang pertama memang tegas sekali MK itu bahwa putusan itu berlaku untuk tahun 2029, tidak sekarang. Karena ada proses lebih lanjut untuk menerjemahkan putusan MK itu dalam undang-undang.
Nah memang kalau saya memang sayang sekali, seharusnya MK langsung saja menentukan 0% gitu. Jadi tidak ada batas parliamentary threshold. Nah MK itu menyerahkan kepada undang-undang dengan batas-batas yang batas parliamentary threshold yang lebih rasional. Rasionalnya berapa, MK tidak memberikan guidance. Memang permohonan dari para pemohon itu menghendaki parliamentary threshold yang lebih rendah sehingga tidak banyak suara rakyat yang terbuang yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Tetapi batasnya berapa memang tidak ada. Bisa saja dengan alasan rasional mungkin 3,5%, 3%, 1%, yang tidak mungkin kan yang lebih 4%. Bukan tidak mungkin, itu juga mungkin, tapi dari substansi putusan MK itu menghendaki penurunan angka parliamentary threshold untuk memperkecil suara rakyat yang terbuang. Memang sebenarnya saya dari dulu, dari zaman awal itu perubahan electoral threshold ke parliamentary threshold tidak setuju dengan parliamentary threshold karena tidak pernah mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu. Hanya mengurangi jumlah partai politik yang ada di DPR. Ya sebenarnya tidak begitu penting jumlah partai politik yang ada di DPR itu dikaitkan dengan sistem presidensial. Memang di sistem parlementer akan banyak sekali masalah jika terlalu banyak partai politik dengan jumlah yang kecil karena mereka dengan mudah swing ke kiri ke kanan gitu sehingga parlemen bisa jatuh bangun. Tapi di sistem presidensial tidak ada urusan dengan banyak partai politik di DPR, walaupun suaranya misalnya mungkin kecil-kecil, karena di sistem presidensial swing pun tidak masalah, tidak mengaruhi posisi presiden yang begitu sangat kuat. Karena itu saya sih berharap ya 0% saja pada saat penyusunan undang-undang itu. Iya, diputuskan saja itu lebih bagus, yang lebih tegas. Ini enggak tegas ini MK ini. Oke, itu pendapat. Sama dengan dulu DPRD. Ya. DPD kan 0% itu. Enggak masalah kok. Oke, ini kan pendapat dari Prof. Hamdan Zulfa ya. Kita juga ingin dengar nih kalau dari Bang Fahri seperti apa. Tapi usai jeda ya Bang ya, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda pemirsa di Kabar Petang.